ini kita bahas memang pernikahan muda atau ngomongin judul kamu? Pernikahan muda aja dulu. Oke, ngomongin pernikahan muda. Oke, pernikahan muda tuh seru ya, seru. Pasti ada tantangannya juga. Dan aku rasa, apalagi kalau misalnya udah ada satu pasang yang memang udah serius ya gitu ya. Memang udah serius ya udah gitu. Kenapa enggak? Ngapain harus nunggu? Ibaratnya nunggu pacaran berlama-lama ya better langsung di. Sekarang pertanyaan berikutnya. Misalnya kakak balik nih ke umur yang masih muda, terus dikasih Soalnya saya masih muda ya? Nggak, maksudnya kayak balik lagi gitu, umur yang kalau di nikah muda ini kan kayak umurnya 24-25 ya, balik lagi misalnya di umur yang segitu, tapi kondisinya kakak ini kayak dibilang, sorry itu saya misalnya dibilang mapan juga belum, misalnya gitu ya, tapi gimana ya, tapi ya lo harus nikah gitu, lo ngambil pilihan. Saya ngambil pilihannya tetap lanjutin pernikahannya dengan rintangan yang kedepannya mungkin besar atau ya udah jalanin aja deh gitu. Oke, itu menurut gue gitu ya. Personal. Oke, kalau personal menurut gue sih kalau misalnya pasangan gue tuh layak untuk gue perjuangkan, pasti akan gue perjuangkan. Mau gue tuh dari nol atau dari minus, pasti akan gue perjuangkan. Itu gue. Oke, nggak tahu yang lain. Walaupun dari minus nih. Akan berjalan walaupun. Karena menurut gue gini, niat yang baik pasti hasilnya akan baik dan kita juga pasti akan dapat yang baik juga. Oh iya, betul. Aduh matanya ya, terus ya. Biar nggak terlalu serius banget, oke ya. Oh iya. Cara ini nge-solve-nya ya. Nah kalau dari pribadi kakak, misalnya dapat masalah nih di tengah-tengah yang pernikahannya masih kayak hitungan bulan banget. Ini ada hubungannya sama judul kalian nggak sih? Ada. Oke, yaudah. Oke. Apa? Bakal menanggapi masalah itu, menyelesaikannya itu gimana? Gini, mungkin berbeda sekali di saat pacaran sama udah nikah. Oke, kalau pacaran itu pasti yang namanya kembali lagi ego gengsi itu pasti sama-sama tinggi, tapi nanti di saat udah nikah, udah sama-sama saling tahu, itu pasti akan menurun tuh yang namanya gengsi dan ego itu gitu. Dan semuanya pasti bisa dikomunikasikan dengan sangat baik gitu. Misalnya? Gimana bisa tahu egonya turun kalau ternyata mereka pas ada masalah mereka berantem lagi? Oke, contoh misalnya kayak kamu nih, kamu udah jadi artis, oke, kamu punya lawan main, gitu. Kamu punya lawan main yang tiba-tiba misalnya itu tidak ada di skenario, kamu dicium misalnya gitu kan gitu, misalnya gitu. Oke, kamu nggak usah senyum gitu dong, saya tahu itu. Oke, terus terus kamu punya pasangan nih, ya kan? Kamu punya pasangan nih gitu, kamu punya pasangan. Nah otomatis gimana pun caranya pasangan kamu tuh harus mengerti. Kenapa? Karena ini pekerjaan kamu dan kamu harus profesional. Dan itu bukan suatu adegan yang berlebihan banget gitu. Ibaratnya kamu hanya memerankan itu, feel itu hanya di saat syuting. Nah di luar syuting udah beda lagi gitu. Contohnya hal itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Itu kalau ngomongin profesional di pekerjaan. Tapi kalau misalnya kayak selingkuh segala macam itu kan di luar pekerjaan tuh. Oh, kalau udah selingkuh nggak ada cerita, udah selesai itu pasti. Udah baik. Menurut aku nikah muda ini benar-benar bukan cerita, memang cerita fiktif tapi bukan cerita fiktif yang ibaratnya yang terlalu hayal gitu ya, terlalu hayal. Ini benar-benar cerita yang normally dirasain sama banyak orang di luar sana gitu. Apalagi mereka nikah muda gitu kan gitu. Jadi pasti kebanyakan di umur 24, 25 pasti kebanyakan cerita ke siapa? Ke teman gitu. Nah, kadang ada banyak orang mungkin yang salah cerita, maksudnya mereka salah cerita itu ke teman yang salah gitu loh. Jadi ibaratnya kita di saat setelah kita nikah, kita harus udah punya circle yang baik gitu loh. Kita ada di lingkungan yang baik. Nah, kalau kita ada di lingkungan yang baik, ibaratnya kamu punya pemikiran yang macam-macam, itu kan belum tentu benar, ya kan? Kecuali kalau misalnya memang udah ada bukti otentiknya ya gitu. Benar-benar kamu udah tahu kalau si Rama itu selingkuh kan gitu. Ini kan belum kan gitu, kasarnya gitu. Nah, paling nggak kamu harus cerita dengan orang yang tepat. Oke, kalau buat teman-teman semuanya gini, gue Eza Gununo, gue udah nonton Nikah Muda. Itu benar-benar tontonan yang layak sekali untuk ditonton buat semua umur, bisa mau dari anak kecil, remaja, apalagi terutama yang udah menikah. Walaupun kalian itu lebih tua, ibaratnya untuk nonton ini pun juga nggak ada salahnya sama sekali. Kenapa? Karena kembali lagi itu ada nilai value yang bisa diambil, ada banyak hal positif yang bisa diambil. Ibaratnya kita dewasa itu kan tidak bisa diukur dari umur ya, gitu. Kalau menurut gue ya gitu. Jadi kadang orang yang lebih dewasa kadang pemikirannya jauh lebih childish dibanding yang lebih muda kadang ya gitu. Nah tapi di Nikah Muda ini dengan kalian nonton Nikah Muda, gue rasa kalian bisa
menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dengan baik seperti apa, itu ada di nikah muda. Gitu. Yeay, thank you. Jadi aku mulai nih. Menurut kakak secara pribadi, pernikahan di usia muda itu gimana sih? Pernikahan di usia muda itu banyak godaannya. Beneran? Oke. Beneran? Itu nggak gampang loh, masih muda terus dijelesin, apalagi tergantung pekerjaannya. Jadi harus siap-siap mental sih menurut gue. Gitu. Dari lakinya, dari ceweknya itu sama-sama harus siap mental. Karena kalau lu masih muda, istilahnya kan emosinya belum stabil. Iya kan? Bener nggak? Benar. Jadi naik turun. Jadi rumah tangga itu nggak seenak yang dipikir ya. Punya anak, jangan dipikir punya anak enak. Beneran? Enak indah tau. Tuh diprotes loh. Diprotes loh. Tunggu dulu. Tuh diprotes Beneran? loh. Kalau di kakak pribadi nih ada di usia muda. Terus punya pacar. Punya pacar dong. Nah, akan ngeseriusin sama pacarnya berarti nikah muda atau tetap nih bergaul gitu, nikmatin masa mudanya. Gimana ya? Kalau gua lebih enak. Lebih enak. Lebih enak ya. Gimana ya kalau nikah mudanya tiba-tiba cepet ketemu kenalan langsung nikah ya itu gua nggak setuju. Tapi kalau memang udah lama pacaran 5 tahun gitu, tapi itu termasuk masih dalam waktu dalam masa nikah muda ya, gua akan jalanin itu. Jadi nggak, intinya jadi lebih milih setuju dengan pernikahan muda atau Pernikahan muda. nikmatin masa muda? Pernikahan muda, tapi dengan poin-poin tertentu ya, maksud gua. Nggak bisa langsung jebret, wah gua mau nikah sama lu, udah. Nggak taunya ternyata pas satu atap ternyata begini, ternyata sering beda pendapat. Akhirnya cerai kayak gitu. Oh berarti banyak ketakutan sebenarnya, tapi setuju tapi banyak ketakutannya. Banyak banget gua ketakutan. Kalau gue sendiri sih pribadi sebenarnya gue nggak terlalu muda nikahnya. Jadi gue tuh sangat takut dengan nikah muda ya. Dan walaupun ujung-ujungnya akhirnya gue dapet yang muda. Dan itu kacau. Jadi gitu ya. Kalau gue sih ya setuju aja, tapi udah ada prepare. Tapi kalau nggak ada prepare ya mendingan jangan deh. Jadi nikmatin masa muda aja. Nikmatin masa muda. Tapi kalau disuruh milih ya tergantung poin-poin itu ya. Jadi nggak gampang lu langsung mau nikah muda. Gitu. Pertimbangannya banyak berarti. Banyak lah. Karena lu bakal tinggal satu rumah sama orang yang tadinya lu nggak kenal, akhirnya kenal gitu. Gitu. Jadi. Bukan begitu? Setuju sih. Karena balik lagi ke orang beda-beda iya, kan? beda-beda. Nah sekarang gue tanya, lu lebih setuju nikah muda atau istilahnya nanti dulu deh? Kalau aku pribadi setuju nikah muda. Setuju? Alasannya? Alasannya karena banyak sih, karena kalau misalnya kita pertimbangin terus nih Kak, sedangkan kayak kita udah punya pacaran, kita udah yakin. Buat apa pacaran terus kalau kita udah yakin banget dan kita mikir juga ini akan jadi suami gue, ya udah kenapa harus nunggu gitu. Walaupun nanti akhirnya di dalam rumah tangga lo, bukannya gue doain ya, itu banyak tekanan. Itu yang emang harus dilewatin sih. Iya benar ya. Berarti mau nikah tua juga kayaknya struggle tuh pasti ada kan? Pasti ada. Berarti lo mentalnya udah dipersiapin nih gitu. Iya, harus siap gitu. Nggak sih? Siap nggak siap ya? Kalau ya gitu Kak, kayak kita udah nemu nih, terus kita ngerasa kita udah yakin dan sayang banget, kalau daripada putus ya kenapa nggak nikah gitu. Kalau udah yakin ya jalanin apa yang ada. Menurut gue sih itu. Guys, gue Ivan Ray, jangan lupa nonton terus Nikah Muda. Itu filmnya sangat sedih, romantis, dan oke banget. Jadi bikin penasaran banget filmnya. Jadi nonton terus episodenya. Di YouTube-nya ya, ada YouTube-nya Nikah Muda Ra dan Faye. Keep watching.